PDI Pondok Dao Jember, kami boleh bersuka cita merayakan Natal Yesus Kristus. Engkau sudah memberkati keluarga hamba Tuhan, bahkan seluruh anggota sidang jemaat, sehingga hari ini kami sama-sama merayakan Natal Yesus Kristus. Damai, sejahtera, dan sukacita akan mewarnai perayaan Natal kami. Untuk ini Tuhan, kami undang Engkau hadir bersama-sama di sore hari ini, mengurapi kami semua, mengurapi yang akan bertugas dalam pelayanan, baik pujian, singers, pemain musik, bahkan hamba-Mu yang Engkau sudah persiapkan untuk menyampaikan berita Natal di sore hari ini. Kiranya Engkau hikmati di sore hari ini. Kami akan pulang dengan sukacita. Kami akan pulang membawa berkat-berkat yang baru. Kalau ada kuasa-kuasa lain, kuasa-kuasa kegelapan coba-coba menghambati, menghalangi jalannya ibadah perayaan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami akan mulaikan. Kita mau bersorak-sorai, kita mau bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah lahir buat kehidupan kita. Amin, 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 amin. Terus kita tentunya susah ya, sedih. Tetapi bayi juga tidak bisa ujuk-ujuk, apa ujuk-ujuk morong-morong tiba-tiba besar, enggak ya, mengalami proses ya. Harus ada gizi, harus ada makanan, harus ada susu yang asupan-asupan yang bisa membuat bayi ini bertumbuh dengan baik sehingga menjadi dewasa ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, pertumbuhan membutuhkan komunitas. Lewat Natal kita bisa bertumbuh bersama-sama. Ada beda pendapat, tapi tidak jadi masalah. Itu menumbuhkan, mendewasakan kita, saling menghormati, saling mengerti keberadaan masing-masing ya. Karena dengan kalau di Pondok Dao mungkin ya maaf, nggak terlalu banyak beda pendapatnya ya. Tapi ada juga hal-hal yang bisa membuat kita tidak bisa bertumbuh. Ada hal-hal yang bisa membuat kita tidak bisa bertumbuh.
Saya sebenarnya nggak membuka ayat ini, tetapi kita baca aja. Lukas pasal 8. Kalau saya ngomong aja nanti kurang jelas gitu. Lukas pasal 8, bentar kalau salah. Ayat 13. Perumpamaan Tuhan Yesus ya. Perumpamaan Tuhan Yesus. Kenapa? Tanaman ya, tentu yang bertumbuh gampangnya itu tanaman. Tanaman itu tidak bisa bertumbuh. Dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa benih atau firman Tuhan itu, kita baca ya, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengarkan firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar, mereka tidak percaya, mereka percaya sebentar saja dan dalam masa cobaan mereka murtad. Ingin saya jelaskan ini dikit aja. Berbatu-batu ya, jatuh pada tanah yang berbatu-batu, mendengar firman, menerima dengan sukacita, tapi tidak bisa berakar. Karena ada apa? Karena ada batu-batu itu yang menghalangi. Kalau batu-batu itu di bawah banget itu bisa untuk pegangan akar. Tapi kalau batu-batu di atas, benih itu jatuh. Benih itu bertumbuh sebentar karena tanahnya tipis, ada batu-batu sehingga dia tidak berakar. Sebentar aja dia akan layu dan mati. Ya, saya bisa mengumpamakan batu-batu seperti kekerasan hati kita, keangkuhan, harga diri, ya, sehingga tidak mau melakukan firman kalah dengan kebenaran firman Allah. Firman itu kalah dengan keangkuhan hati, kekerasan hati. Jadi nggak bisa. Saya rasa setiap minggunya kita seringkali dengar firman tentang kekerasan hati dan lain sebagainya, pelajaran dari Rasul Paulus ya. Kita lanjut ayat yang ke-14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Semak duri menghimpit untuk pertumbuhan. Benih itu jatuh sudah bertumbuh, tetapi karena dihimpit, disesei gitu ya, dengan segala kekhawatiran dunia ini. Kita khawatir itu normal, kita khawatir itu normal. Tetapi khawatir yang berkelanjutan sampai tidak percaya akan firman, itu yang membuat kita tidak bisa bertumbuh. Kemudian bukan cuma kekhawatiran, tapi juga kenikmatan hidup, keenaan, kenyamanan dalam hidup ini sudah lupa untuk kita bertumbuh ya. Lupa akan kebenaran firman. Kekayaan bisa juga membuat kita tidak bisa bertumbuh. Tidak perlu lagi firman, sudah cukup kita. Kemudian permasalahan, persoalan hidup, kekecewaan, kepahitan yang tidak akan bisa membawa kita untuk bertumbuh ke arah Dia, sehingga kita dipenuhi dengan Kristus. Nggak bisa, karena kita lebih mementingkan apa yang menjadi kenyamanan kita. Kita lebih mementingkan apa yang kenikmatan dunia, sehingga firman itu tidak lagi bisa bertumbuh dalam kehidupan kita ya, tidak menghasilkan buah yang matang, dikatakan oleh firman Tuhan, tidak bisa menghasilkan buah. Firman dikalahkan dengan hal-hal duniawi, keangkuhan kita, tidak mempercayai firman Allah lagi, tidak melakukan firman lagi, dan pentingnya kita bertumbuh jadi dewasa. Ini perhatikan ya. Kita bisa berjalan dalam komunitas untuk kita saling, dikatakan oleh firman Tuhan, besi menerjang besi ya. Bukan berarti kita tidak perlu itu salah, ini salah, enggak. Tetapi mari kita belajar bersama-sama menerima semua pihak, menerima asal itu bukan dosa ya. Sekali lagi, asal bukan dosa, cuma masalah-masalah kecil seperti saya tadi katakan,
Mana bisa orang segini banyak punya satu kesukaan. Wah, seragamnya ini, semua suka ini, enggak ya. Tetapi namanya seragam, namanya kesatuan ya, saling mengalah begitu ya. Itu tadi pertumbuhan, dan saya ingin melanjut dengan dewasa ya. Pentingnya kita tumbuh jadi dewasa. Pertama, kita bisa berjalan dalam komunitas bersama-sama dengan pikiran yang berbeda-beda, tapi kita bisa bersama karena mempunyai kepentingan yang bersama. Kalau secara politik kita lihat pada hari ini ya, karena kepentingan bersama mereka masuk dalam satu golongan ormas gitu ya, organisasi apa gitu. Dan yang lain karena saya cocok yang itu masuk, tapi kita enggak. Mereka mengejar, mempunyai visi yang sama, tapi untuk hal-hal duniawi yang sebentar akan lalu, sebentar akan lenyap. Tetapi kita memiliki satu visi yang sama, yaitu untuk kerajaan Allah. Amin. Mari kita pertahankan. Kalau kita sudah dewasa, kita akan bisa memilah-milah, memilih apa yang benar, ya, dengan tepat, dengan benar. Kemudian mau belajar kalau kita dewasa, ya, mau memiliki satu komitmen. Saya memberi sebuah contoh tentang dewasa ini ya, banyak contoh. Kita semua punya anak ya. Kalau anak-anak tuh masih kecil, sulit sekali disuruh makan sayur, ya kan? Nggak, apa yang tidak suka, apa yang mereka tidak suka, mereka tidak mau makan. Nah, anak-anak saya juga gitu. Masih kecil bisa, masih SD, ya masih TK, kemudian menanjak SD, masih kita bisa makan. Kita sediakan makan apa, sayur-sayur mereka makan. Tapi beranjak lebih gede titik, sudah SD tingkat, kemudian SMP, SMA sudah tidak bisa dipaksa mau makan apa. Apa yang mereka cocok, apa yang mereka suka, itulah yang mereka makan. Tetapi beranjak mungkin mereka kuliah, pengetahuan juga lebih banyak lagi. Mereka sudah bisa apa yang tidak suka mereka makan, tetapi itu berguna untuk tubuh, untuk kesehatan, mereka akan mau makan. Dan kalau saya lihat anak-anak itu sudah tidak mau lagi Indomie, bukan tidak mau ya, tapi sudah diusahakan tidak lagi makan Indomie, kecuali terpaksa kadang-kadang memang ya. Karena sudah dewasa, sudah bisa memilih, sudah bisa tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, apa yang bisa merusak tubuh, udah bisa. Perlunya, pentingnya dewasa. Dan menghindari, ya sudah menghindari Indomie. Seharap juga yang lain-lain, bukan cuma Indomie ya. Apa yang kalau kita makan banyak bisa merusak tubuh, itu perhatikan ya. Itulah perlunya dewasa. Kemudian seringkali ya, kita kalau belum dewasa tidak suka dengan firman yang menegur, firman tentang pengajaran, ngantuk katanya ya. Tidak suka puji-pujian yang tidak merespon hati kita, nggak enak pujiannya gitu. Itu ya, kita boleh suka. Kalau kita seringkali, saya bukan katakan boleh, ya boleh ya. Dan seringkali kita lebih suka firman itu kalau janji Tuhan untuk kita bisa apa ya, itu berkat ya, janji berkat dari Tuhan, itu suka firman itu. Apalagi kalau susah, kamu pasti diberkati. Kemudian mujizat-mujizat, pertolongan dari Tuhan, semua itu nggak apa-apa, Bapak Ibu, nggak apa-apa. Saya juga suka, nggak apa-apa. Tetapi perhatikan, apakah kita sudah kokoh di dalam pengajaran? Mujizat seringkali tidak membuat orang itu setia sampai akhir. Tapi orang yang dewasa mengerti, benar-benar mengerti tentang kebenaran firman, dia yang bisa setia sampai langkah yang terakhir. Ya, semua baik. Semua baik. Puji-pujian seringkali kita memilih. Ada tangan Tuhan yang menyertai. Ada Tuhan yang selalu menolong,
selalu menopang. Semuanya baik saya katakan, tetapi mari kalau kita sudah dewasa, kita mau belajar juga tentang puji-pujian yang kita memberi kepada Tuhan. Jadi bukan cuma pujian yang Tuhan memberi kepada kita, mengerti ya? Bukan cuma apa yang Tuhan berikan kepada kita, janji-janji. Ya, banyak puji-pujian yang saya senang sekali juga. Tetapi bukan cuma itu. Bagaimana seperti, ya ini lagu kuno yang saya ingat ya, hidupku bukannya aku lagi. Kemudian jadikan aku rumah doamu Tuhan, ya kan? Ku persembahkan hidupku sebagai korban yang hidup dan berkenan. Itu kita memberi kepada Tuhan. Semuanya baik, tetapi kalau kita dewasa, kita akan mau semuanya. Jadi tidak cuma yang menyukakan, yang cocok. Kadang-kadang pengajaran dan pelajaran firman Tuhan kadang-kadang kita tidak cocok, kadang-kadang kita ngantuk, tidak senang. Tetapi yang membuat semangat, waduh, kesaksian mujizat ini, kemudian saya ditolong, itu membuat kita semangat, kita senang. Tapi bukan cuma itu. Mari, kalau kita sudah dewasa, kita akan bisa belajar. Saya ingin memberikan satu contoh lagi. Ini kita melihat ayat selanjutnya ya. Kenapa Rasul Paulus mengatakan menulis surat ini kepada sidang di Efesus? Kita lihat ayat yang ke-14 di dalam Efesus tadi. Efesus pasal yang ke-4 ayat yang ke-14. Kenapa Rasul Paulus mau supaya sidang jemaat di Efesus menjadi bertumbuh dan dewasa? Ayat yang ke-14 dikatakan, sehingga kita bukan lagi anak-anak, jadi kita bisa bertumbuh, yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Maaf ya, bukan nggak bicara tentang Natal lagi, tapi ini ada hubungannya. Jadi mari kita, Rasul Paulus mengatakan kita bertumbuh, kita lahir bertumbuh, kemudian menjadi dewasa. Ayat 14, sehingga kita bukan anak-anak yang diombang-ambingkan dengan bermacam-macam angin pengajaran. Kita tahu ya, bukan zaman sekarang toh pelajaran sesat itu ada. Mulai zamannya Rasul Paulus itu sudah ada pelajaran sesat. Mulai zamannya Tuhan Yesus itu sudah ada. Ya, tambah lama tambah parah, apalagi sekarang lewat medsos, lewat HP bisa membuka apa aja. Yang kita pikir wah itu benar, wah itu enak, wah kalau kita tidak bertumbuh ke arah Dia, tidak memiliki kedewasaan penuh, kita akan diombang-ambingkan. Firman Tuhan katakan dengan rupa-rupa angin pengajaran. Jadi betapa pentingnya pengajaran itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Mari kalau nanti khususnya ya pondok daun firman-Nya tentang pengajaran, mari kita perhatikan. Jadi kita perhatikan. Jangan aku kok gak enak pengajarannya, waktu ngantuk dan sebagainya. Tentang pengajaran palsu dengan yang benar itu, palsu dengan yang benar itu bedanya dikit-dikit. Kalau bedanya jauh, tentunya kita sudah tahu, pasti kita menolak, ya kan? Kalau dikatakan Tuhan Yesus itu bukan juru selamat, itu aja. Kita tentunya sudah tahu, oh itu salah pelajarannya. Atau yang sudah umum ya, saya harap kita semua tahu juga. Misalnya saksi Yehova, hampir kita 90% anak Tuhan tahu kalau itu sesat. Tetapi kalau ada yang lainnya beda-beda dikit, beda-beda tipis, kita sampai benar enggak ya? Nggak tahu membedakannya. Itu perlu memiliki fondasi firman, akar yang kuat ya. Saya katakan tadi yang
asli dan yang palsu itu bedanya dikit, dan juga harganya beda. Harganya juga beda. Saya tadi ingin memberi satu contoh. Ada 2 contoh tentang palsu ini. Yang satu, beberapa tahun yang lalu, kira-kira ya ada kalau 10 tahun yang lalu, saya bertemu dengan seorang teman yang sudah 10 tahun lah, mungkin ya nggak ketemu. Mulai dia menikah, mulai saya menikah, nggak ketemu dengan teman ini. Sekali waktu dia kembali ke Jember, dia menghubungi saya, ayo ketemuan yuk, ayo. Saya ingat benar, kita ketemuan di dekat Anda, dekatnya SMP Putri ya. Pas kita ngomong-ngomong, cerita-cerita, makan-makan, terus dia ngomong begini, panggil nama saya, Ji, tasmu itu palsu ya. Saya kok kaget, saya nggak tahu jawab apa, nggak bisa. Saya mikir, bagi saya nggak jadi masalah tas itu palsu atau branded. Saya juga tidak tahu mana yang branded, mana yang palsu. Ya, pokok tas itu bisa saya pakai dengan nyaman, enak, ya udah, cukup. Nggak perlu beli yang branded. Kalau ada yang ngasih branded ya oke. Ya. Tetapi kalau firman Tuhan, nggak bisa kita ngomong, aku nyaman dengan firman yang ini, aku nyaman dengan firman yang itu. Nggak bisa. Kita harus mencari firman yang branded. Amin. Yang asli, yang benar. Banyak sekali sekarang ya, yang imitasi-imitasi itu banyak. Nggak jadi masalah. Kita ibu ya, atau kalau bapak itu jam ya. Kalau ibu-ibu mau beli tas yang branded, mau beli tas yang imitasi, nggak jadi masalah. Itu tidak mempengaruhi keimanan kita. Nggak jadi masalah. Ya, memang harga itu beda. Ya. Satu hal yang ingin saya memberi satu contoh, di mana saya tulis tadi tentang perhiasan. Ibu-ibu, saya tolong Debbie memberi. Saya membawa 2 kalung mutiara. 2 kalung mutiara itu coba 2 atau 3 orang ibu aja. Kalau bapak mungkin mana yang asli, mana yang palsu, ngomong enggak apa-apa, terus terang. Kalau ngerti, coba di sini. Gak usah jemaat kita. Kalau jemaat kita tahu soalnya sudah tak pakai. Coba ya, sini. Atau Ibu Wai mungkin. Tapi kalau Ibu Wai mungkin pasti tahu lah. Toko emas ya, toko perhiasan. Mana yang asli, mana yang palsu. Ngomong sejujur-jujurnya. Yang kecil yang asli, coba yang lain. Tadi mana ada Mauri? Ya, mana ibu-ibu dulu. Nggak apa-apa, ngomong apa ada. Hah? Nggak, nanti aja, Mauri nanti aja. Ibu-ibu dulu. Itu tadi jawabannya yang kecil yang asli. Iya, coba yang lain. Bisa tahu? Apa? Gimana? Semuanya palsu. Ada yang ngomong semua palsu, ada yang ngomong yang kecil yang asli. Kita bagaimana bisa tahu itu asli atau palsu kalau kita tidak pernah punya mutiara itu? Dan bagaimana kita bisa menilai kalau itu palsu atau asli kalau kita ya tadi tidak pernah punya atau tidak ada pengetahuan tentang itu? Ya, saya kasih tahu dua-dua palsu. Pertama ya, kalau orang dewasa dia bisa mikir juga itu siapa yang punya. Ada mutiara segitu banyak, berapa harganya? Pastilah itu palsu, ya kan? Ada harga. Dan kalau kita tidak tahu yang asli, mungkin punya yang asli yang dia. Kalau kita tidak
mana bisa tahu yang palsu? Nggak tahu, nggak bisa. Ya, bisa dewasa kita bisa mikir, bisa memilih, bisa memilah. Tetapi bisa juga kalau kita tahu yang asli, kita akan tahu mana yang palsu. Demikian juga dengan kebenaran firman Tuhan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Sebab itu seperti saya tadi katakan, mari pengajaran-pengajaran Alkitab itu sangat-sangat penting untuk kita bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Dan yang asli tentu harganya mahal. Mari kita jangan takut dengan harga mahal. Jangan takut dengan harga mahal. Tuhan Yesus katakan, setiap orang yang mau ikut aku harus memikul salib. Nggak mudah, harganya mahal, dan lain seterusnya. Nanti kabar-kabar. Akan bisa mempengaruhi komitmen kita, mempengaruhi pendapat kita, mempengaruhi pilihan kita, ya, supaya kita bisa mengerti. Saya memberi sebuah contoh lagi. Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga, di sana kata buahnya akan, kita baca Mazmur pasal 1, ini kita suka sekali dengan ayat ini. Ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita semua senang dengan ayat ini. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu senang kita. Saya juga senang. Buahnya selalu berbuah pohon. Tetapi kita lupa bahwa pohon itu memiliki akar yang kuat. Jadi tidak bisa cuma kita senang dengan ayat yang mengatakan menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Membutuhkan akar yang kuat. Akar yang masuk sampai ke dalam. Kenapa dikatakan di aliran sungai? Soalnya akar itu akan masuk ke dalam dan menghisap sari-sari makanan air itu. Tidak enak. Akar itu di bawah, di dalam tidak kelihatan. Tetapi yang membuat tanaman itu bertumbuh dan dewasa menghasilkan buah, apapun apa saja yang diperbuatnya berhasil, akar sangat penting. Sebab itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, kedewasaan rohani sangat penting. Dan kedewasaan rohani bisa terlihat bagaimana kita merespon tantangan dan kesulitan hidup. Kedewasaan rohani akan kelihatan. Musim apapun dia akan tetap berbuah. Amin. Daunnya akan tetap indah, menjadi satu teduh buat orang. Apapun yang dibuat berhasil. Jadi kedewasaan rohani juga bisa terlihat lewat perjalanan hidup kita. Kita perjalanan hidup tidak sampai di sini, masih panjang atau masih pendek kita masing-masing tidak tahu. Tetapi bagaimana respon kita sewaktu kita menghadapi permasalahan, waktu kita menghadapi persoalan, waktu kita menghadapi kenyamanan hidup. Kalau dulu, saya juga ngomong dulu lagi ya, seringkali seorang hamba Tuhan memberikan contoh. Kalau belum punya anak, minta anak. Sudah punya anak, tidak kebahagiaan, repot di anak. Sudah enak. Kemudian kalau belum diberkati, minta diberkati. Kalau sudah diberkati, tidak bisa lagi beribadah. Tidak punya mobil, minta mobil. Sudah ada mobil, kalau minggu rekreasi dengan keluarga. Ya, itu respon, ya, respon dari kehidupan rohani kita. Dalam kehidupan sehari-hari, ya, ada buah yang menyukakan hati manusia.
dan membukakan hati Allah. Dan dikasih oleh Allah dan dikasih oleh manusia. Satu ayat lagi ya. Enggak, bukan satu ini ayat kita. Saya ingin membacakan ayat ini karena ayat mata kalau nggak salah juga, kalau nggak salah ya ayat kita GBTI Jawa Timur kalau nggak salah ini. Lukas pasal 2 kalau salah minta maaf. Saya cari lagi nggak ketemu. Lukas pasal 2. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Makin besar dan bertambah-tambah terus menjadi hikmat Allah menyertai. Jadi ini juga menjadi ayat Natal kita supaya kita di momen Natal ini kita menjadi dewasa seperti Yesus yang bertumbuh, yang berhikmat. Dewasa itu memiliki hikmat ya. Terus disukai oleh Allah, disukai oleh manusia, dikasih Allah, dikasih manusia ya. Semoga Natal ini memberkati kita semua ya. Kedewasaan rohani itu kita bisa menjadi berkat. Ada pengorbanan, ada kerendahan hati, ada pelayanan, ada buah yang matang, jadi terang. Kalau benih firman itu mau bertumbuh, mari kita buang semua batu-batu itu. Mari kita olah semua semak duri itu menjadi satu pupuk ya. Kalau dia diolah campur jadi tanah, setahu saya dia bisa menjadi pupuk ya, untuk pertumbuhan tanaman itu. Ya. Puji Tuhan, buah yang matang, buah yang menyukakan, yang manis, dan satu hal lagi tidak lepas kalau Natal itu menjadi terang ya. Yesus telah dunia, kita juga menjadi terang ya. Nanti ada lilin-lilin yang menjadi terang, menjadi satu tubuh yang sesuai dengan panggilan Allah. Kembali kepada tema tadi, menjadi satu tubuh, menjadi satu tubuh yang sesuai dengan panggilan Allah, visi daripada Allah ya. Kesatuan iman, pertumbuhan rohani, dan kedewasaan rohani. Pujian tadi dikatakan bahwa hidupku menggenapi firman Allah. Saya ingin kita membaca ayat yang terakhir dengan Efesus tadi sampai ke bawah ya. Karena itulah maunya Allah, yang nasihat daripada Rasul Paulus ayat 13, 14 kita sudah baca. Ayat 14 itu sehingga kita bukan lagi anak-anak. Kemudian kita membaca ayat yang ke-15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Jadi bertumbuh itu bukan sembarang, tapi ke arah ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kristus yang adalah kepala. Mari kita sama-sama berdiri. Membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi Tuhan. Seperti Kau dan Yesus adalah satu. Mari baik pertama. Kami rendahkan diri di hadapan
dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di hari yang spesial bagi GPDI Pondok Daun, mengundang bersama kami hamba-hamba-Mu. Di tempat ini kami sungguh mengalami lawatan Tuhan. Lewat puasa saat kami memuji Tuhan, lewat puasa saat kami mendengar firman-Mu, Engkau sungguh melawat kami ya Tuhan. Engkau sudah pakai hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu, pesan-Mu bagi kami orang-orang percaya ya Tuhan, agar kami menjadi orang-orang yang percaya, yang terus bertumbuh dan menghasilkan buah yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Di tempat ini kami berdiri di hadapan-Mu, kami hamba-hamba-Mu, kami setiap umat-Mu ya Tuhan. Berikan kami kuasa untuk kami dapat menfilter bagaimana kami harus berhadapan dengan era globalisasi, dengan era digital yang sangat berpengaruh, dan di dalamnya kami bisa melihat apa saja Tuhan, termasuk soal pengajaran akhir zaman. Biarlah kuasa Tuhan melalui Roh-Mu Tuhan memberi kami kemampuan agar kami dapat melihat mana kebenaran yang sejati dan mana kebenaran yang akan menyesatkan kami Tuhan. Sebab sesungguhnya sebagaimana firman-Mu, di dalamnya ada pemain-pemain yang licik. Mereka mempermainkan kebenaran demi kepentingan tujuan mereka Tuhan, yang seringkali bagi orang-orang yang tidak memiliki kuasa, mereka tidak dapat membedakan mana kebenaran sejati, mana kebenaran yang sesungguhnya tidak akan pernah membawa kami kepada pertumbuhan, sehingga kami tidak dapat menjadi orang-orang percaya yang menghasilkan buah. Hari-hari ini Tuhan, kami membutuhkan, kami memerlukan dari setiap kami hamba-hamba-Mu bersama umat-Mu adalah orang-orang percaya yang bertumbuh ke arah kepenuhan Kristus, yang buahnya dapat dinikmati oleh setiap orang, siapapun mereka yang membutuhkan buah itu, biar mereka dapat merasakannya. Terima kasih buat pesan firman-Mu, biarlah secara khusus buat jemaat GPDI Pondok Daun, agar mereka terus bertumbuh di dalam firman Tuhan, mereka berbuah-buah sesuai firman Tuhan. Biarlah mereka menjadi umat pilihan yang terus diberkati menjadi berkat bagi setiap komunitas yang mereka Tuhan jangkau. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, terus pakai di usia yang sudah lanjut. Biarlah pengurapan Tuhan yang tidak berubah, hikmat Allah yang tidak berubah, terus mewarnai menyertai hamba-Mu Tuhan, supaya hamba-Mu terus menjadi alat pilihan Tuhan di hari-hari ini, terutama bagi jemaat Tuhan Philadelphia di Ambulu. Terima kasih Tuhan, lewat kesempatan malam hari ini, setelah kami diberkati oleh Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa negara kami. Bapa, kami berdoa untuk negara dan bangsa kami yang Tuhan dipimpin oleh Pak Jokowi dan Wakil Presiden dan para menteri saat ini, dan seluruh pemimpin-pemimpin kami dari tingkat provinsi, tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa yang masih berkuasa. Kami doakan semua para pemimpin kami agar mereka dapat menuntaskan tugas mereka dengan sebaik-baiknya secara maksimal ya Tuhan. Dan kami berdoa khusus untuk tahun depan, kami akan menghadapi Tuhan era demokrasi. Kami berdoa supaya tetap Tuhan di negara kami ini, walaupun berbeda pilihan, berbeda calon pemimpin kami, tapi biarlah situasi Pilpres nanti tetap berjalan kondusif. Itu doa sembahyang kami. Tidak ada pertikaian, tidak ada kerusuhan, tidak ada Tuhan Yesus hal-hal yang sangat merugikan negeri kami. Itu doa sembahyang kami Tuhan. Biarlah pemilihan presiden ke depan menjadi momen yang sangat-sangat berkualitas, dan menjadi momen yang memberi teladan bagi bangsa-bangsa lain. Sekalipun kami berbeda-beda pilihan, tetapi kami tetap berjalan sehati demi kemajuan, demi kemakmuran ke depan negeri kami yang kami cintai ya Tuhan.
Kami berdoa untuk setiap unsur keamanan baik dari unsur TNI maupun Polri dan unsur keamanan yang lain, dari tingkat pusat sampai ke daerah, sampai ke tempat kami hidup di desa kami, semuanya aman, kondusif, semuanya satu padu untuk sebuah tujuan yang sama, demi kemajuan negara dan bangsa kami. Inilah doa sembahyang kami dan syukur kami panjatkan dengan percaya Engkau telah dengar doa sembahyang kami, dan kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Di nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Di nama Tuhan kita akan memberikan persembahan buat Tuhan ya. Kita akan memberikan yang terbaik, kita memberikan dengan sukacita. Nanti Erlina yang Dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan buat kami semua boleh menikmati pada sore hari ini, untuk menikmati berkat-Nya, berkat firman, pujian Tuhan, kiranya semuanya menjadi kemuliaan bagi-Mu. Sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Engkau berkati masing-masing hamba memberikan persembahan untuk Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Rayakan Yesus, rayakan. Persembahan dari anak-anak sekolah minggu. Kita nyanyikan lagu ya, dari pulau dan benua. Sambil masih persiapan tanahnya. Dari pulau dan
Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita sama-sama bagi semua. Tadi yang sudah menerima lilin, minta tolong lilinnya dinyalakan, dicetek, bukan dinyalakan, dicetek. Nah, puji nama Tuhan. Diangkat sama-sama ya. Haleluya. Minta tolong petugasnya kita nyanyikan malam kudus. Amin. Untuk mewakili penyala lampu lilin, untuk pembicara kita tolong Tante Lia. Mewakili kaum pria, Bu Budi. Mewakili hamba Tuhan, Bapak Pendeta Ferry Chong. Mewakili anak-anak sekolah minggu, Jojo. Jojo. Mewakili kaum wanita, Ibu Deborah. Nanti kalau nggak selesai di angka berapa? Kalau 30 nanti sendiri. Puji nama Tuhan. Minta tolong lampu boleh dinyalakan kembali. Silakan duduk kembali. Haleluya. Persiapan sebentar lagi puji-pujian dari kaum pria dan kaum wanita Pondok Daun.
Kita akan menyaksikan persembahan pujian dari kaum pria dan wanita GBD Pondok Daud ya. Kami persilahkan.
Langsung ya. Oke, siap. Natal terasa begitu berarti karena Yesus lahir ke dalam dunia ini, bukan karena dunia ini layak untuk menerimanya, tetapi karena Tuhan sangat mengasihi kita semua. Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Atas selanjutnya pembagian konsumsi sama pembagian bingkisan untuk hamba-hamba Tuhan. Ini yang bertugas siapa? Tante Masya ya, yang memberikan buat untuk hamba-hamba Tuhan. Pembagian konsumsi. Bentar lagi. Untuk Ibu Gembala, untuk pembagian bingkisan kepada hamba-hamba Tuhan. Yang pertama buat pembicara kita, buat Tante Lian, monggo. Haleluya. Sama sekalian pembagian konsumsi ya. Bagian yang pertama buat Tante Lian, lalu Pendeta Markus Suryadi hadir. Oh, Markus ada? Pendeta Markus Suryadi gak bisa hadir. Oh, iya. Pendeta Samuel Raja. Pendeta Sakario Tino ada? Hadir? Ada? Pendeta John Hidayat? Pendeta Tenkat Sugito. Pendeta Markus Bambang. Pendeta Markus Suryadi gak datang. Pendeta Tommy, Om Tommy. Pendeta Yakub Santoso gak bisa. Pendeta Yanto. Pendeta Yanto. Pendeta Lydia Santoso. Pendeta Freddy Chong. Terus yang terakhir Pendeta Yehuda. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saya mewakili panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu sekalian yang sungguh luar biasa. Terima kasih meluangkan waktunya buat untuk datang
untuk merayakan sama-sama kebaktian bersama dengan kami. Terus selanjutnya buat bulannya. Nanti terakhir buat Bapak Gembala, silakan. Nama Tuhan, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah memenuhi undangan kami. Terima kasih kepada Ibu rohani kami, Tante Mel, biasanya kami memanggilnya, tapi Omel sudah tidak ada, sudah pulang ke rumah Bapak. Jadi Tante Lian ya, Tante Lian. Terima kasih berkat firman-Nya sungguh menyegarkan, mengajari, membimbing kami anak-anak rohani yang ada di Jember ini. Tuhan memberkati pelayanannya. Terima kasih jemaat GPD Philadelphia Ambulu yang sudah meluangkan waktunya untuk memenuhi undangan kami. Terima kasih kepada Komsel Ebenezer, luar biasa, tetap rukun selawase. Amin. Kami pakai temanya ya, rukun selawase. Demikian terima kasih juga bagi Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan yang sudah mau berhujan-hujanan, saya dengar hujan ya, datang ke tempat ini mensupport kami, pelayanan kami. Puji nama Tuhan. Baik dari gereja-gereja lain ya, terima kasih sudah hadir di perayaan Natal kami. Tidak usah pindah ke tempat kami saudara, tetap di gereja saudara. Iya, undangan kami hanya sama-sama merayakan Natal. Tetap kuat di tempat pelayanan saudara. Amin saudara, tetap kuat di gereja saudara. Tonton yang sudah sampaikan firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih juga pelayan musik dari bukan Tulung Agung Plus. Bukan Plus ya, tapi Tulung Agung Plus. Terima kasih. Terima kasih sampaikan bingkisan juga. Terima kasih buat pelayanannya. Terima kasih Pak Nusa. Terima kasih Pak Agus. Oke. Siap. Baik. Demikian jemaat Tuhan yang sudah berjeri lelah, GPDI Pondok Daud yang sudah berhari-hari, bertahun-tahun bersama-sama mensupport pelayanan yang ada di Bumi Tegal Besar. Mari bersama-sama kita tetap kuat. Amin saudara. Sampai akhir, sampai selesai. Kita tidak terpengaruh dengan iming-iming, dengan godaan apapun. Tetap kuat di pelayanan kita masing-masing. Ini saja yang saya sampaikan. Terima kasih buat pihak Pos Musik yang sudah memberikan kesempatan kami mempergunakan tempat ini. Demikian juga semua staf, petugas yang berjeri lelah. Tuhan memberkati kita sekalian. Mungkin makannya sudah selesai. Kita akan akhiri ibadah Natal malam ini yang belum nanti dilanjut ya. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Bagi
hamba. Kami bukan siapa-siapa, tapi biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih buat ibadah Natal di tempat ini yang sudah Tuhan pimpin sampai dengan akhirnya. Terima kasih buat saudara-saudara kami yang datang dari jauh, yang Tuhan sudah hantar beribadah di tempat ini. Kiranya Tuhan mereka sebentar akan pulang kembali. Tuhan menyertai tiba di tempat masing-masing dengan selamat sejahtera. Hamba-hamba Tuhan yang akan kembali, Tuhan lebih lagi memberkati dan memakai mereka dengan luar biasa. Terima kasih Bapa di surga. Semua jerih lelah umat-umat Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhan senantiasa memperhitungkan semuanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih, berkati pihak host musik di tempat ini, bahkan setiap pelayanannya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Akhirnya saudara-saudara, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari putranya yang tunggal, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita. Kuasanya melingkupi kita sampai Tuhan datang kembali. Terimalah berkat-berkat ini semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati.